Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lahir setelah risalah Islam diturunkan. Artinya, beliau tidak sempat mengalami fase jahiliyah dalam kehidupannya. Beliau terlahir dalam sebagai muslimah karena kedua orang tuanya telah memeluk Islam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku belumlah berusia baligh ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam. Sayyidah Aisyah dilahirkan di rumah yang penuh cahaya keimanan. Kedua orang tuanya yang merupakan sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembimbingnya. Ia tumbuh dengan bimbingan agama yang mulia dan pengajaran budi pekerti yang luhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Aisyah saat ia berusia 7 tahun, dan menikahinya saat berusia 9 tahun. Sebagian orang mungkin terheran-heran dengan usia Aisyah saat dinikahi Rasulullah. Keheranan tersebut dikarenakan ia mengukur kondisi zaman dulu dengan tradisi yang berlaku di zaman sekarang. Padahal Abu Jahal sekalipun tidak pernah mencela pernikahan ini. Kita tahu sendiri, Abu Jahal akan memanfaatkan setiap peluang untuk mencari celah yang ada pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena usianya yang sangat muda, tidak heran setelah menikah dengan Rasulullah kita mendapati riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Aisyah masih suka bermain-main layaknya anak kecil. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah pernah menemuiku saat aku bermain dengan anak-anak perempuan. Apa ini hai Aisyah, tanya beliau. Ku jawab, ini adalah kudanya Sulaiman. Beliau pun tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai istrinya yang masih belia ini. Beliau berpesan kepada Ibu Aisyah, Ummu Ruman, hai Ummu Ruman, aku menitipkan Aisyah agar engkau membimbingnya dengan baik, dan jagalah untukku apa yang ada padanya. Rasulullah sangat senang berjumpa dengannya. Beban yang beliau rasa menjadi hilang dengan menemuinya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan resepsi pernikahan dengan Aisyah. Beliau mulai berumah tangga dengannya. Kota Madinah pun turut merasa bahagia dengan kebahagiaan keduanya. Setelah sebelumnya mereka bergembira dengan kemenangan di Perang Badar. Pernikahan ini dilaksanakan di bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Sejak saat itulah, Aisyah hidup bersama suaminya, membina rumah tangga bersama suami terbaik dunia dan akhirat. Atta bin Abi Rayyah berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling faqih agama, seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bingung dalam suatu hadis, niscaya kami bertanya kepada Aisyah, dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Seorang tokoh tabi'in dan keponakan Aisyah, Urwah bin Az-Zubair berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang paling tahu tentang halal dan haram, tentang ilmu, syair, dan ilmu pengobatan melebihi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Setelah 27 tahun Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin, perubahan pun terjadi. Ibu kota Daulah Islamiyah pindah ke Kufah. Namun, berubahnya keadaan tersebut tidak membuat pamor Madinah sebagai kota ilmu luntur. Para tokoh sahabat membuka majelis-majelis mereka di Madinah. Dan di antara majelis yang paling ramai disinggahi para pelajar adalah sebuah majelis yang berada di dekat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengajar di majelis tersebut adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Banyak ulama dan tokoh terkemuka lahir dari madrasah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Riwayat dari beliau adalah riwayat terbanyak dalam buku tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau menjadi rujukan utama dalam hadis dan fatwa. Beliau menjadi figur yang diteladani dalam berbagai hal. Keadaan ini terus berlangsung selama masa Khulafaur Rasyidin hingga beliau wafat. Wallahu a'lam bishawab.